فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qawluhu wal ijma'u huwa al-aslu tsalits alladhi yu'tamadu alayhi fil ilmi wad din. Ucapan beliau, dan ijma' adalah landasan yang ketiga yang dijadikan sebagai sandaran dalam masalah ilmu dan agama setelah Al-Quran dan Sunnah. Maka dasar yang ketiga adalah Azri, sana tengoknya ke sini aja, jangan pada taklim. Maka landasan yang ketiga adalah ijma'. Yakni bihi ad-dalil ats-tsalits. Yang dimaksudkan oleh beliau dengannya adalah dalil yang ketiga. Dalil yang pertama Al-Quran, dalil yang kedua Sunnah, dalil yang ketiga ijma'. Li'anna al-adillata usulul ahkam. Dikarenakan dalil adalah landasan dari hukum. Dalil itu landasan dari hukum. Haitsu tubna 'alaiha. Dari sisi dia dibangun di atasnya. Hukum dibangun di atas dalil. Wal aslu al-awwal huwal kitabu was-tsani sunnah. Dasar yang pertama adalah Alkitab, dasar yang kedua adalah Sunnah. Wal ijma' huwa al-aslu tsalis. Dan ijma' adalah dasar yang ketiga. Walihada yusammuna, oleh karena itu mereka juga disebut ahlul kitabi was sunnati wal jamaah. Ahlul kitab was sunnah wal jamaah. Fahadhihi thalathatu usulin. Dari satu kata semuanya, jamaah, ijtima'. Ini sesuatu yang apa ini? Persatuan. Mereka membangun hukum-hukum mereka juga di atas ijma'. Itu artinya ahlul kitab was sunnah wal jamaah. Ahlul ijma' wa ahlul ijtima'. Fahadhihi thalathatu usulin, ini adalah tiga dasar yu'tamadu 'alaiha fil ilmi wad din, yang dijadikan sebagai sandaran dalam agama dan ilmu. Wa hiyal kitabu wa sunnah wal ijma', yaitu kitab, sunnah dan ijma'. Amma kitab wa sunnah fa aslani zatiyani. Adapun kitab dan sunnah maka keduanya adalah dasar secara zat. Mereka adalah landasan secara zatnya memang. Wa amal ijma' fa aslun mabniyun ala ghairihi. Adapun ijma' itu adalah dasar yang dibangun di atas yang lain. Ijma' itu pasti punya landasan dalil. Ada Al-Qur'annya, ada apanya? Sunnahnya. Nggak akan mungkin ada ijma' yang nggak dilandasi oleh Al-Qur'an dan sunnah, nggak ada. Pasti salah penukilan apanya ini? Ijma'. Pasti ada yang menyelisihi. Karena nggak akan mungkin ada ijma' sahih, kata Syekhul Islam, yang dibangun menyelisihi apa ini? Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dasar yang aslinya cuma sebenarnya berapa ini? Dua. Al-Quran dan Sunnah. Ijma' juga dasar, tapi masih ada landasan di bawahnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Makanya dibilang Al-Quran dan Sunnah aslan zatian. Dua landasan secara zatnya, nggak perlu yang lain, memang dia jadi apa ya? Jadi landasan. Nah, adapun ijma' dia asal landasan, tapi dibangun di atas yang lain. La ijma'a illa bi kitabin wa sunnah. Karena nggak akan ada yang namanya ijma' kalau tanpa kitab dan sunnah, nggak akan ada. Nah, amma kaunul kitabi wa sunnah aslan.
lan yurja'u ilaihi. Adapun keadaan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan yang dikembalikan kepadanya, fa adillatuhu katsirah, maka dalil-dalilnya sangat banyak. Minha, dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah adalah landasan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasulnya. Ini ketika masih hidup kepada Allah dan Rasulnya. Adapun setelah wafat Rasul SAW, maka kepada Allah yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasul yaitu kepada sunnah beliau. Wa qauluhu, ucapan Allah, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taati Rasul. Ketika Rasul sudah wafat, maka yang ditaati apanya? Sunnahnya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa-apa yang datang Rasul membawanya maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang beliau melarang kalian darinya maka berhentilah. Wa qauluhu may yuti'ir rasulah faqad ata Allah, barang siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Wa man angkara antakuna sunnatu aslan fid dalil faqad angkara ayyakunal qur'anu asla. Ini rumus. Barang siapa yang mengingkari sunnah sebagai landasan dalam berdalil, maka dia telah mengingkari Al-Quran sebagai landasan. Karena dalil yang menunjukkan bahwasannya sunnah adalah landasan dari mana tadi? Dari Al-Quran. Semua dalilnya itu dari mana? Dari Al-Quran. Kalau dia bilang sunnah itu bukan landasan, berarti dia mengingkari apa ini? Al-Quran sebagai landasan. Semua dalil yang menunjukkan Quran dan As-Sunnah adalah landasan, semua dalilnya tadi dari mana? Dari Quran. Nah. Wala syakka indana, tidak ada keraguan bagi kami. Fi anna man qala inna sunnah la yurja'u ilaiha fil ahkami syar'iyyah, bahwasanya orang yang mengatakan bahwa sunnah tidak dijadikan sebagai tempat kembali dalam masalah hukum-hukum syar'i, annahu kafirun murtadun anil Islam. Dia kafir murtad dari Islam. Yang tidak mau menjadikan sunnah sebagai asal, sebagai landasan, maka dia kafir murtad. Li'annahu mukadzibun wa munkirun lil Qur'an, karena dia mendustakan dan mengingkari Al-Qur'an. Al-Qur'an bilang ikuti sunnah, jadikan sunnah sebagai landasan. Malah dia bilang tidak, berarti dia mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an hukumnya apa ini? Murtad, kafir. Fal Qur'anu fi ghairi ma maudhi'in ja'ala sunnata aslan yurja'u ilaihi. Maka Al-Qur'an di lebih dari satu tempat telah menjadikan sunnah sebagai landasan untuk dikembalikan permasalahan kepadanya. Sehingga kalau dia nggak mau menjadikan sunnah sebagai rujukan, berarti dia telah mendustakan apa ini? Al-Quran, dan hukumnya kafir murtad. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini pembahasan beliau tentang landasan-landasan agama, dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam membangun suatu hukum syar'i, baik dalam masalah keyakinan, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak, ibadah, dan yang lain-lainnya. Nah, Al-Quran, sunnah, dan juga ijma'. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.